Video pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 11. Materi Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Selamat pagi anak-anak Bapak semua, terkhusus kelas 11. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, materi kita pada hari ini adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, coba perhatikan buku kamu halaman 16. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi pada hari ini, kamu dapat memahami penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Nah, anak-anak Bapak semuanya, mari kita lanjut pembelajaran berikut. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami dari malam yang hingga pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, kami mohon berkatilah pembelajaran kami sepanjang hari ini, agar berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo kita simak pembelajaran kita hari ini. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Angka 6 adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, yaitu ada dua, internal dan eksternal. Internal, keadaan psikologi para pelaku, sifat egois, tidak toleran pada orang lain, dan tingkat kesadaran para pelaku pelanggaran HAM. Eksternal, perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sampai teknologi yang digunakan secara kurang tepat. Materi berikutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Menurut pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999, kasus HAM yang bersifat berat contohnya pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan. Kasus HAM yang bersifat biasa contohnya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghilangkan nyawa orang lain. Berikut ini contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia ada beberapa peristiwa. Yang pertama, peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, peristiwa Aceh 1990 sampai 1998, kasus pembunuhan terbunuhnya Marsinah 1993, kasus terbunuhnya wartawan Udin, dan sampai kasus-kasus konflik antar agama di Maluku dan Sulawesi. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Bapak harap hari ini semuanya mengumpulkan tugas yang telah Bapak buat di Google Classroom. Dan himbauan tetap kami harapkan kepada anak kami, jaga kesehatan Anda, tetaplah gunakan masker, dan mari kita hindari dulu keramaian agar COVID-19 tidak semakin meluas di daerah kita. Oke, demikian dan terima kasih.